Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Fitri Aulia Rahma. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang air dalam perspektif Al-Quran dan sains. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini yang tentunya memiliki kegunaan atas keberlangsungan hidup manusia. Seperti halnya air. Nah, air di bumi ini tuh sangat melimpah. Mengapa demikian? Karena suhu bumi yang memungkinkan adanya air. Nah, peran air baru akan dirasakan oleh manusia ketika air mengalami krisis atau air menimbulkan masalah. Tetapi perlu diketahui bahwa secara tidak langsung masalah yang ditimbulkan oleh air adalah akibat dari perbuatan manusia. Di dalam Al-Quran juga ditemukan banyak ayat yang mengharuskan manusia agar menjaga alam. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 85. Karena Allah telah mengatur sebaik-baiknya alam ini, maka manusia dilarang untuk merusaknya. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas hari ini mengenai air dalam perspektif Al-Quran dan sains. Yang pertama, pengertian secara etimologi dan terminologi. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis air di dalam Al-Quran. Yang ketiga, peran air di dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah korelasi air dalam Al-Quran dan sains. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni air secara etimologi atau bahasa. Jadi banyak bahasa yang menerjemahkan makna air. Ada dari bahasa Yunani, air yang berarti Nero. Kemudian ada bahasa Yunani kuno yang menyebutnya sebagai hydro. Dalam bahasa Inggris, air adalah water atau liquid. Kemudian dalam bahasa Arab, ma'un. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, air ini adalah cairan jernih yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Kemudian air secara terminologi atau istilah. Ini ada dari beberapa ahli. Menurut Sayyid Qutb, air merupakan dasar dari suatu kehidupan dan merupakan satu unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan hingga manusia pun sangat menantikan kedatangannya. Kemudian ada menurut Eko Budi Kunchoro, air adalah suatu senyawa kimia yang sederhana dan yang terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air mempunyai ikatan hidrogen yang bersatu padu untuk menentang kekuatan dari luar yang akan memecahkan ikatan-ikatan ini. Kemudian menurut Robert J. Kodwati, air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Ada lagi menurut Rustam Syarif, air adalah zat yang paling esensial dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian ada Bambang Agus Murtijo. Air merupakan substansi yang memiliki keistimewaan sebagai penghantar panas yang sangat baik, sehingga air dalam tubuh lebih baik dari makanan. Dan menurut Sitanala Arsyad, air merupakan senyawa gabungan antara 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan yang terakhir, menurut Effendi, air adalah salah satu sumber energi gerak. Nah, dari pengertian oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa air secara istilah adalah senyawa yang tersusun dari 2 unsur, yakni 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang diciptakan sebagai bagian dari unsur kehidupan makhluk hidup. Langsung saja
pembahasan ketiga tentang jenis-jenis air di dalam Al-Quran. Jadi ada banyak sekali macam-macam air yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, air nanah, air yang menjadi minuman ahli neraka jahanam, yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 16. Kemudian ada air besi, air yang kasar seperti endapan minyak, berwarna hitam, berbau, kasar dan panas, yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Air bumi, yaitu air hujan yang menetap di bumi dalam surat Al-Mu'minun ayat 18. Maksudnya air bumi ini seperti danau buatan gitu. Kemudian air minum, air yang diturunkan dari langit dan dapat diminum, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 10. Kemudian air asin, seperti air laut, terdapat di dalam surat Al-Fatir ayat 12. Air mani atau nutfah laki-laki terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 20. Kemudian air tidak berubah rasa, yaitu air yang berada di sungai-sungai besar dan bukan buatan manusia, terdapat dalam surat Muhammad ayat 15. Kemudian ada air surut, sumber air yang meresap ke dalam tanah dalam surat Al-Kahfi ayat 41. Ada air tawar yang berasal dari gunung di dalam surat Al-Mursalat ayat 27. Kemudian ada air fata morgana. Maksudnya itu air bayangan yang berasal dari pantulan cahaya matahari yang panas terhadap tanah yang gersang, yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 39. Kemudian ada air danau dan sumber mata air, yakni air hujan yang kemudian ditempatkan oleh Allah pada tempat-tempat di bumi menjadi danau atau sumber mata air dalam surat Az-Zumar ayat 21. Ada air salsabil, adalah nama sebuah mata air surga dalam surat Al-Insan ayat 18. Dan yang terakhir, air susu, air yang berwarna putih susu yang terpisah dari kotoran darah dalam surat An-Nahl ayat 66. Kemudian kita membahas tentang peran air dalam kehidupan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa air adalah zat yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, bahkan untuk mekanisme kosmos secara keseluruhan. Tidak heran jika di dalam Al-Quran banyak ayat yang membicarakan air, mulai dari air sebagai tanda kebesaran Allah, kemudian manfaatnya bagi makhluk hidup, juga dapat sebagai sarana transportasi, kegunaannya untuk bersuci, dan lain sebagainya, seperti yang terdapat dalam surat Qaf ayat 9, yang artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Peran air dalam kehidupan yang pertama adalah stabilisator suhu bumi. Nah, jarak antara bumi dan matahari ini mengakibatkan bumi memiliki suhu yang memungkinkan adanya air dan adanya kehidupan. Nah, tanpa air, bumi ini akan terlalu panas untuk dihuni. Karena air memiliki sifat termal yang menguntungkan, nah, air ini mempunyai kapasitas panas yang besar untuk tetap menjaga suhu bumi. Jadi, seperti air laut atau danau yang akan menyerap atau melepas panas dalam jumlah besar dengan hanya sedikit mengalami perubahan suhu. Nah, artinya air menjaga suhu atmosfer bumi. Nah, ketika siang hari, jadi radiasi panas matahari itu nggak langsung kena ke kita. Sama ketika malam hari, kita juga tidak terlalu kedinginan. Ya karena itu tadi, air yang
menyeimbangkan suhu atmosfer bumi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan air dengan sifat-sifat yang memang terukur dan bermanfaat bagi bumi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 18 yang artinya, "Dan kami turunkan air langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya." Nah, ungkapan pada kata sesuai ukuran di situ menunjukkan makna keseimbangan, yang mana air memang menyeimbangkan suhu bumi. Kemudian ada air hujan yang menghidupkan, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 24 yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti." Nah, di daratan, sebaran ekosistem sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Kesuburan tanah sebagai akibat adanya air atau curah hujan dapat dilihat dari efek pembangunan waduk. Tanah tandus sebelum ada waduk akan menjadi subur setelah waduk dibangun dan menjadi sumber air irigasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seluruh makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Karena hubungan air hujan dan kesuburan tanah serta pertumbuhan tanaman telah diamati sejak zaman awal peradaban yang melahirkan teknologi pertanian dan irigasi. Seperti dalam surat An-Naml ayat 60, yang artinya, "Bukankah Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran." Nah, keajaiban dari peranan air hujan ini terbukti dari biji-bijian yang ditanam akan mengalami perubahan enzimatik sehingga tumbuh menjadi tanaman. Akar tanaman yang berfungsi sebagai penyerap unsur hara melalui penukaran ion. Kemudian ada manfaat air secara langsung di dalam kehidupan, seperti di dalam surat An-Nahl ayat 10 yang artinya, "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu." Nah, meski pemakaian terbesar air oleh manusia bukan untuk proses metabolisme tubuhnya, tetapi sebagaimana makhluk hidup lainnya, hidup dan kesehatan manusia sangat tergantung pada air. Ketergantungan hidup manusia pada air tercermin pada besarnya kandungan air di dalam tubuh manusia. Pentingnya air bagi tubuh dapat dimengerti karena gizi makanan, vitamin, mineral, serta oksigen yang dibawa oleh darah hanya bisa ditransfer ke dalam jaringan tubuh apabila media air mencukupi. Kemudian yang terakhir tentang air dalam korelasi Al-Quran dan sains. Hubungan antara Al-Quran dan sains ini tidak dinilai dari banyaknya cabang ilmu pengetahuan, juga bukan dengan menunjukkan kebenaran teori-teori ilmiah. Akan tetapi, pembahasannya harus diletakkan pada proposisi yang tepat dan sesuai dengan kemurnian serta kesucian Al-Quran. Namun juga harus sesuai dengan pola logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang fenomena alam dan kemudian baru ditemukan dalam beberapa abad kemudian. Yang pertama, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Nah, sebelum para ilmuwan menemukan adanya dua laut yang airnya tidak menyatu di dalam Al-Quran telah dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat 19. Jadi, bahwa ada dua laut yang saling bertemu namun diantaranya memiliki batasan. Hal ini ditemukan di Selat Gibraltar yang menghubungkan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik
dan Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19, yang artinya Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui masing-masing. Kemudian yang kedua, ada api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Zbagovich, dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika, menemukan api di dasar laut. Nah, mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas di pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya diperkirakan mencapai 231 derajat Celcius. Nah, fakta sains ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 6, yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Kemudian, sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Perancis menemukan fenomena sungai di dasar laut. Nah, para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini, yang artinya, dan Dialah yang memberikan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dari penemuan-penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan atau sains ini diberikan oleh Allah kepada manusia melalui kegiatan manusia sendiri dalam usaha memahami alam semesta ini. Dengan kata lain, dalam usaha memahami alam sekitarnya itu, manusia harus mengerahkan dan mencurahkan akalnya. Oleh karena itu, alam semesta ini bagi manusia merupakan objek pemahaman sekaligus sebagai sumber pelajaran bagi manusia yang mau menggunakan akal budinya. Nah, itu semua adalah pembahasan mengenai air dalam perspektif Al-Quran dan sains. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.